Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, ribuan jiwa mencari tempat untuk berteduh. Bagi sebagian orang, rumah adalah simbol kenyamanan. Namun di sini, di antara dinding-dinding beton yang menjulang, rumah juga berarti perjuangan. Rumah susun bukan sekadar bangunan bertingkat, tapi ruang hidup yang menampung beragam cerita tentang ekonomi, sosial, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Rumah susun di Surabaya hadir sebagai jawaban atas padatnya kota. Dibangun pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Rumah susun menjadi simbol efisiensi ruang dan pemerataan tempat tinggal. Namun, kehidupan di sini tidak sesederhana menempati kamar dan membayar sewa. Ada sistem yang mengatur, aturan yang mengikat, dan tanggung jawab sosial yang harus dijaga bersama. Setiap penghuni memiliki kewajiban yang sama, membayar iuran bulanan, menjaga kebersihan, dan mematuhi tata tertib lingkungan. Di balik ketertiban ini, ada pengelola yang bekerja tanpa henti, mencatat data penghuni, mengatur jadwal perawatan, memastikan listrik dan air yang mengalir. Bagi sebagian warga, aturan itu terkadang terasa ketat. Tapi tanpa sistem, kehidupan di ruang vertikal seperti ini akan mudah jatuh ke dalam kekacauan. Jadi yang saya ketahui adanya rumah susun ini diperuntukkan oleh orang-orang yang pada waktu itu digusur yang menempati tanah pemerintah dan sudah terbentuk kampung atau lingkungannya di sana, dan itu dipindahkan difasilitasi oleh pemerintah, yaitu rumah susun ini. Tantangan yang saya hadapi memimpin, yang pertama, rumah susun ini satu pintu ya. Di satu pintu, bagaimana keluar masuknya warga itu ada di satu titik, satu pintu itu. Nah, nama satu pintu ini hampir semuanya yang ada di rumah susun ini, yaitu semua tanggung jawab RT, dari mulai air dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan sosial, ya kalau satu dapat, ya mestinya harus dapat semuanya, karena sama-sama ditinggal di rumah susunnya. Sehingga satu pintu itulah yang menjadikan mindset mereka itu sama. Kami tidak membedakan ya dari segi suku ya, apakah suku Jawa, apa suku yang lainnya, yang pertama. Kemudian yang kedua yang terkait dengan agama. Meskipun di sini juga minoritas ya, ada agama Nasrani dan Nasrani gitu ya, tidak banyak ya, tetap kami tidak membeda-bedakan. Yang kedua, saya pun tidak memandang warga ini mana yang tidak punya dan mana yang punya, itu juga tidak membeda-bedakan. Tidak memihak ini warga yang dekat dengan saya, ini warga yang tidak dekat dengan saya, tetapi pada konteks mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu rangkul bersama. Di rumah susun keistimewaannya itu mereka diajak guyup, itu sangat senang sekali begitu, sehingga mudah diarahkan, mudah bersama-sama untuk terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial itu. Kalau aturan di sini sebagai warga ya, sebagai warga itu sekitar ada kurang lebih 12 aturan. Di antaranya adalah bagi tamu yang berkunjung di sini bermalam dengan jumlah 24 kali 24 jam ya, itu maka wajib lapor ya.
lapor kepada koordinator keamanan, karena setiap lantai ini punya koordinator keamanan masing-masing. Yang kedua, sebagai warga harus membayar iuran bulanan. Iuran bulanan setiap setiap bulan ya, per tanggal 10 gitu mereka membayar iuran sebesar, kalau di blok B ini 50.000. Ketiga, bagi warga itu wajib untuk berjaga malam, ya, ronda malam. Bagaimana bagi yang terjadwal dan tidak ikut jaga atau berhalang jaga, maka dikenakan biaya denda sebesar 20.000 dalam satu malam itu. Kemudian kelima, setiap ada kerja bakti, maka dalam 3/3 bulan itu ada kerja bakti dan semua warga harus ikut. Bagi yang nggak ikut, maka juga dikenakan denda 20.000 ya, untuk setiap rumah begitu. Yang bagi yang tidak ikut kerja bakti. Kemudian untuk pintu gerbang, ya, pintu gerbang itu akan ditutup pada pukul 12.00 ya, jadi pas 12 itu sudah ditutup. Dan bagi warga yang mau keluar setelah jam 12 itu, maka mereka diberikan kesempatan untuk menggandakan kunci gerbang itu. Kalau nggak begitu, maka bisa pinjam kepada tetangga atau kepada ketua RT. Harus mengikuti rapat mestinya, ya, rapat yang diadakan oleh RT. Dan bagi yang tidak mengikuti rapat, maka harus menerima hasil keputusan rapat itu. Ya, itu diantara beberapa aturan-aturan yang ada di RT 02 ini. Begitu. Sebenarnya banyak, kalau mau melihat aturan yang ada di rumah susun nanti bisa lihat di tangga. Nah, itu ada beberapa itu. Soal file-filenya masih ada mungkin soalnya. Di setiap pintu rumah susun menyimpan kisah yang berbeda. Ada yang datang karena kebutuhan, ada yang lahir dan tumbuh di sini, ada pula yang baru belajar menyesuaikan diri. Keberagaman profesi, suku, dan usia membuat rumah susun menjadi potret kecil dari masyarakat Indonesia, beragam tapi saling bergantung. Tinggal di rumah rusun berarti belajar beradaptasi. Dinding tipis membuat suara tetangga terasa dekat. Di balik pintu ada perjuangan yang tak selalu terlihat. Mereka bercerita tentang jatuh bangun dan bagaimana komunitas menjadi sandaran saat keadaan sulit. Saya mulai tahun 2004 2004 pokoknya Mas, 21 tahun. Ya, kesan pertama senang lah daripada ngekos. Tetangga biasa aja, biasa baik-baik orangnya. Dulu waktu saya masuk sini tuh saya kerja di pabrik PT Lotus ya. Terus pensiun kerjanya ya antar jemput sekolah itu. Terus sekarang antar jemput masih, terus jualan sertifikat, terus KSH, kader Surabaya hebat ya. Kader Surabaya hebat itu gimana yo, seluruh orang sama, cuma saya di lingkungan RW 10 kan, tiap RW ada kadernya berapa. Itu kan programnya Pak Erik dong, tempat suasananya enak, nyaman, isis kalau di atas ya, tapi kalau di dalam rumah ya sumuk, panas.
Ya, soalnya ruangannya kan terbatas, jadi ya ginilah keadaannya. Yo bagus lah, soalnya apa? Harus rukun. Ada kegiatan-kegiatan apa itu bersama, kayak Agustusan, kayak Maulidan, itu semua rukun sini. Seneng lah, murah meriah. Loh nggak rame mas, bener sepi. Oh sampean ini mari maghrib sepi mas rusun. Iya bayangannya orang tuh rusun warga dempet rame, tapi sampean nggak ngerti di kenyataannya sepi kan? Sampean keliling nggak sepi, jarang orang rumpi, orang jarang. Ya pagi kan banyak yang kerja, sore paling di rumah wes, masuk rumah wes, nggak jarang keluar. Kalau saya, harapan saya sebenarnya yo pengen pindah sih, pengen pindah rumah. Tapi di sini enak. Pokoknya harapannya rukun-rukun sama tetangga, wis pokoknya. Aktivitas komunal menjadi berkat kehidupan, spontan, hangat, dan penuh kebersamaan. Di tangga, anak-anak bermain tanpa sekat. Oh, kalau main biasanya main sepak bola di Taman Kunang-Kunang. Sering dimarahin nggak? Sering. Bang, iya, bangga tua, malam-malam. Kenapa kau dimarahin? Gara-gara Rame. Berisik gitu ya? Iya. sama itu kan ada Raffi, Haikar, aku, Rizky, Sesa, Sahrul. Nah itu kita lagi mainan, habis gitu kan apa Sahrul sama Rizky sama Sesa itu pulang. Kita beresin, di situ ada orang rame, gitu. Tapi kita masih tetap rame, dikejar sampai lantai 3 yang bawah. Apa namanya lantainya itu dilihatin, dikejar. Tadi dari sini rumahnya kan itu, nah dikejar sampai depan situ. Terus anak-anak lari ke bawah, aku nggak ikut. Harapan mereka berbeda, tapi saling melengkapi. Di rusun ini, generasi bertemu, belajar, dan tumbuh bersama. Ibu, nama saya Ibu Suryono, alamatnya Rusun Penjaringan Sari, Blok B, nomor 114. Kalau jualannya udah lama sekali, ada nek 20 tahun. Iya, sebelum anak saya belum lahir, sekarang udah nikah. Oh iya, lama sekali. Kalau di sini sekitar ya ada 10 tahunan. Kos di Kedungasem. Iya. Kos, ya pindah ke sini. Kesannya ya gimana ya nyaman lah. Terus apa ya? Kalau warganya ramah, baik, lingkungannya guyup, rukun, saya akui mas. Kalau blok di sini ya setiap hari jualannya, cuma kadang kalau capek, kalau minggu libur. Kalau hari Minggu libur, kadang kalau capek libur hari Minggu. Tapi ya alhamdulillah lah. Tapi sekarang jualan nggak kayak dulu mas. Sekarang kan banyak yang jualan nggak kayak dulu ya rame sih, cuma nggak kayak seperti. Pesannya gimana ya, kalau pesannya ya semua apa rukun, guyup,
Ya gitu aja lah.